Halo guys, bersama aku Anggraini Asi. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah dari seseorang. Yuk langsung aja. Oh iya, sebelum dimulai jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, like dan share ya. Hai, nama aku Indah. Aku ingin menceritakan kisah hidupku yang awalnya menyenangkan hingga akhirnya menjadi menyedihkan. Semua berawal dari bapak aku yang korupsi dan masuk penjara, serta ibuku yang mulai sakit-sakitan hingga membutuhkan biaya yang begitu besar. Di situ aku mulai pusing. Harta yang dulu kami miliki semua disita. Belum lagi biaya sekolah adikku. Aku pusing dengan semua itu. Hingga aku meminta salah satu temanku. Namanya Ria. Aku meminta Ria untuk mencarikan aku pekerjaan. Ria memperkenalkan aku dengan seorang wanita. Namanya Vero. Kata wanita itu, panggil saja Mama Vero. Aku pun memanggil wanita itu dengan sebutan Mama Vero. Kemudian dia melihat aku dari rambut hingga kakiku. Mama Vero berkata, "Bagus, badanmu bagus sekali." Keesokan harinya, aku dengan Ria berangkat bersama ke rumah Mama Vero. Ketika bertemu, Mama Vero berkata, "Indah, kamu pakai baju ini ya sayang." Aku pun melihat baju itu dan bertanya, "Kenapa bajunya seksi sekali?" Kata Mama Vero, "Biar kelihatan cantik." Aku pun nurut dan berganti pakaian tersebut. Setelah itu, aku, Ria, dan beberapa wanita yang tidak aku kenal diberikan sebuah tugas dalam bentuk surat berwarna merah. Ketika aku membaca suratku, di situ aku bingung. Kok hanya ada nama sebuah hotel dan nomor? Hingga aku pun bertanya, "Mama, ini maksudnya apa?" Sebelum Mama menjawab, salah satu wanita yang tidak aku tahu namanya berkata, "Sudah, ikuti saja, kamu akan tahu sendiri." Dan Ria pun berkata seperti itu. Kami pun diantar oleh supir dengan alamat tujuan kami masing-masing. Ketika giliranku tiba di sebuah hotel dan nomor kamar yang tertera, aku pun mengetuk kamar tersebut. Ketika pintu kamar terbuka dan aku dipersilakan masuk, betapa terkejutnya aku dengan seseorang laki tua yang sepertinya lebih tua dari bapakku. Di situ dia mempersilakan aku duduk. Ketika aku duduk, lelaki tua itu melihatku sambil berkata, "Lepaskan jaketmu." Tapi aku gak langsung nurut. Pikiranku sudah mulai aneh-aneh dengan kerjaan ini. Dan aku pun bertanya kepada lelaki tua itu, "Apa kerjaanku hingga harus kesini?" Lelaki tua itu pun berkata, "Kau ditugaskan untuk menemaniku, memuaskanku hingga jam 2 nanti." Di situ aku syok. Aku pun segera berdiri untuk pergi. Tapi sebelum aku pergi, lelaki tua itu menahan tanganku dan dia berkata, "Aku membayarmu bukan untuk kabur, tapi memuaskan hasratku." Tak bisa lagi aku menahan air mata ini. Kemudian lelaki tua itu melemparkan uang yang begitu banyak kepadaku sambil berkata, "Kau anak muda, jika kau kabur, takkan bisa membantu ekonomi keluargamu. Ambillah uang itu." Aku pun hanya bisa diam tanpa melawan, hingga lelaki tua itu mulai memegangi bagian tubuhku dan menciumi aku. Aku hanya bisa pasrah. Apa yang lelaki itu lakukan dalam pikiranku hanya satu, membiayai perawatan ibuku dan adikku untuk sekolah. Singkat cerita, kini 3 tahun sudah aku bekerja sebagai PSK, hanya untuk membiayai keluargaku. Jika kalian bertanya kenapa aku gak mencari pekerjaan lain, jawabannya hanya satu, bayaran yang kudapat begitu besar. Hingga suatu saat aku melayani seorang pria, dia masih muda, hanya lebih 2 tahun denganku. Namanya Ricky. Bagiku dia berbeda dengan lelaki lain yang selama ini aku layani. Ketika pertama kali aku melayani Ricky, tubuh ini seakan ingin terus dan terus bermain bersamanya. Seakan kenikmatan yang kurasakan tak cukup sampai di situ saja.
Bukan hanya sekali aku dengan Ricky bertemu untuk melakukan hal itu, tetapi setiap kali dia meminta. Vero pernah berkata kalau Ricky menyukaiku. Aku pun hanya berpikir, mungkin karena tubuhku, makanya dia menyukaiku. Aku memang tiap hari bertemu dengannya, tiap hari kami bersama, dan aku pun senang jika bersamanya. Karena Ricky selalu membelikan apa yang aku mau. Dia juga yang membantu biaya ibuku berobat, serta biaya adikku bersekolah. Vero pernah bilang, kalau Ricky mau membeliku dengan harga yang begitu menarik. Aku pun hanya tersenyum dan tidak terlalu berharap. Bagiku, Ricky sangat berarti. Bukan berarti karena aku mencintainya, tetapi karena aku menyukainya yang selalu membantu ekonomi keluargaku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tanpa harus membeli diriku ini, yang terpenting adalah keluargaku. Ricky pernah bilang dia mencintaiku. Aku hanya tersenyum ketika dia berkata seperti itu. Karena aku pun tahu dan sadar jika selama ini aku hanya menjadi simpanannya. Apalagi Ricky yang sudah memiliki istri dan seorang anak itu jarang pulang, hanya untuk selalu bersamaku. Walau aku sedang melayani lelaki lain, Ricky hanya diam, karena dia pun tahu aku ini belum sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi jangan pernah ada lelaki lain yang menyakitiku ketika aku sedang melayani mereka, karena Ricky tidak akan segan untuk menyuruh anak buahnya untuk memukul lelaki tersebut. Bahkan, Ricky pun selalu turun tangan ketika aku dikasari. Aku tahu, selama ini aku melakukan pekerjaan yang begitu menjijikan. Dan aku pun sadar jika itu pekerjaan yang kotor. Tapi bagiku, tubuhku ini adalah investasi untukku demi keluarga. Aku rela berkorban.